Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Yuni Sofiana akan melaporkan hasil observasi kelas. Adapun poin yang A yaitu pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yaitu ketika murid datang nih, motivator itu langsung menyambut anak murid dengan wajah yang ceria dan juga banyak senyum. Kemudian anak ditanya, wah kakak sudah datang, rajin sekali, semangat ya buat bimbanya hari ini, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimba? Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu jari jempol, kemudian juga berdoa, kemudian juga menyanyikan lagu La Bimba, kemudian penyanyi Aku Anak Bimba, kemudian ada Cinta Ananda, kemudian juga tepuk semangat dan juga tepuk anak bimba. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu motivator itu selalu berusaha untuk membuat nyaman, yaitu dengan selalu tersenyum dan tidak pernah memaksa kehendak anak. Ketika anak mewarnai, oh ya silakan, seperti itu. Dan kemudian selalu berusaha untuk membuat anak murid itu senang. Dan pastinya ketika ketika sedang membimbakan, motivator itu selalu berwajah ceria dan selalu melakukan pendekatan secara emosional. Jadi contohnya ketika ada anak yang mulai kehilangan konsentrasi nih, motivator ini pasti selalu berusaha untuk membuat anak kembali lagi nih berkonsentrasi dengan memberikan kegiatan yang anak sukai, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Cara motivator mengajak anak berdialog pastinya dengan berbahasa bimba, seperti itu, atau bertanya tentang hal-hal yang anak-anak sukai, seperti itu, agar membangkitkan suasana semangat anak, seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu biasanya motivator itu memberikan rewardnya dengan tos atau dengan tos jempol, dan juga memberikan ujian seperti wah anak rajin, anak baik, anak semangat, seperti itu. Kemudian yang keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Memberikan reward atau motivasi kepada anak itu biasanya setiap 5 menit sekali, atau ketika setiap anak selesai mengerjakan setiap modul, seperti itu. Kemudian 7, bagaimana ekspresi dan sikap dan penampilan motivator selama kegiatan kegiatan bimba. Ekspresi motivator itu sangat ceria, dia tidak pernah murung, dan juga selalu tersenyum. Kemudian sikapnya ramah kepada anak-anak, selalu berusaha untuk membangkitkan konsentrasi anak agar anak tetap fokus dalam kegiatan bermain sambil belajar. Dan kemudian penampilan motivator sangat rapi dan juga wangi, seperti itu. Dan 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Ketika anak murid mulai merasa bosan dan mulai melakukan kegiatan lain-lain tuh biasanya motivator mengajak dia untuk berdialog terlebih dahulu nih. Kakak kenapa nih? Ayo mulai kerjakan lagi nih modulnya. Kemudian motivator ini memberikan modul yang anak sukai, seperti itu.
Kemudian yang 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Ya, motivator ini ketika ketika sedang melakukan kegiatan pasti akan diselingi dengan kegiatan bermain baca-bacaan bareng-bareng nih. Biasanya ketika anak sedang bermain modul, motivator nanti mendiktekan kata bimba seperti itu. Kemudian juga ketika udah mau selesai kelas, motivator juga mengulang lagi dengan bermain baca-bacaan. Yang ke B, pengamatan terhadap murid. Poin yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi dan sikap anak itu menunjukkan dia senang sekali dengan kegiatan bernyanyi, sampai anak tepuk semangat sekali seperti ini. Dan kadang dia suaranya tuh kencang sekali sampai kedengaran sampai luar. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Selama observasi pastinya karena anak bermacam-macam, pasti anaknya semuanya terlihat ceria, walaupun kadang ada anak yang murung karena dari rumahnya seperti itu. Motivator selalu berusaha untuk membuat anak ceria kembali dengan mengarahkan dia untuk melakukan kegiatan yang dia sukai. Kemudian yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Pada saat bermain anak-anak itu anak merasa senang karena selama pengamatan observasi saya, ketika anak diajak bermain baca-bacaan, anak itu semangat dan juga mengatakannya dengan suara yang lantang seperti itu. Kemudian, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ketika selama observasi, semua murid itu senang karena pasti ketika sudah selesai mengerjakan satu modul nih, pasti dia selalu bilang, "Miss, aku sudah," gitu. "Aku mau lagi." Seperti itu. Yang kelima, apakah ada anak murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Alhamdulillahnya, ketika observasi, anak walaupun dia merasa kesulitan, tapi motivator pasti mengarahkan dia, membimbing dia, jadi anak lebih mudah untuk menangkap seperti itu. Jadi ketika ada anak murid yang "Miss, ini gimana?" seperti itu, motivator membimbing dia nih. Jadi anaknya merasa nyaman ketika dia mulai mengerjakan modul. Jadi anak tidak merasa diabaikan seperti itu. Pasti motivator selalu berusaha nih bagaimana agar anak ini merasa senang dan nyaman. Dan ketika motivator membimbing murid ini, motivator melakukan berbagai cara sesuai dengan kemampuan anak agar anak senang dalam melakukan kegiatan ini. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada berbagai macam karakter anak. Ada yang anaknya pendiam, tapi ketika mengerjakan modul tiba-tiba selesai. Kemudian ada anak yang dia selalu terus aktif berbicara. Ketika mengerjakan modul dia juga sambil bercerita seperti itu. Ada yang anak senang dengan suasana yang tenang, tapi ketika ada temannya, dia senang nih bercerita dengan temannya sambil mengerjakan modul bersama-sama.
Kemudian yang ke-C, pengamatan terhadap suasana kelas. Poin yang A, bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas itu sangat menyenangkan, sangat penuh semangat karena motivator ini selalu berusaha nih untuk membuat suasana kelas menjadi bergelora seperti itu. Ada motivator ini bernyanyi dengan dengan penuh semangat. Anak-anak itu menjadi lebih semangat gitu. Yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama observasi saya tidak ada pemaksaan atau kekerasan, karena ketika observasi semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak itu sendiri, jadi tidak ada yang namanya kekerasan atau pemaksaan. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan motivator? Yang kedua, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Ketika kegiatan pembuka, 5 menit kegiatan pembuka yaitu diawali dengan bernyanyi jari jempol, berdoa, kemudian ada bernyanyi lagu La Bimba, kemudian bernyanyi Aku Anak Bimba, dan juga kemudian Cinta Ananda, tepuk semangat, dan juga tepuk anak bimba. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti yaitu pastinya melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Di sini kegiatan baca-bacaannya oleh motivator lebih diperbanyak nih daripada modul selingannya, atau walaupun ketika sedang melakukan kegiatan selingan nih seperti mewarnai, pasti motivator berusaha untuk selalu memverbalkan kata-kata kepada anak. Seperti itu. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan prioritas yang paling banyak itu bermain baca-bacaan. Jadi di sini motivator ini selalu berusaha nih ketika anak selesai kegiatan atau sedang melakukan kegiatan, pastinya motivator selalu memverbalkan kata-kata. Dan juga ketika ketika anak sudah selesai mengerjakan modul, motivator selalu mengajak anak murid untuk bermain baca-bacaan seperti itu. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Kalau untuk interview sendiri yaitu ada 5 menit untuk kegiatan pembuka, kemudian 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan untuk kegiatan penutup. Seperti itu. Terima kasih.